Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini diberikan kemudahan kembali untuk kita bisa menunaikan tugas pokok kita sebagai hamba, yaitu mengabdi beribadah kepada Allah. Syukur kita tentunya tidak selalu identik hanya perkara-perkara duniawi yang mungkin Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada setiap makhluknya berbeda-beda. Kalau dalam urusan duniawi saja jamaah, maka sangat mudah orang bisa jadi berkeluh kesah ketika pembagiannya dirasa kurang. Ya. Haknya dirasa kurang. Tetapi kaitannya dengan urusan akhirat jamaah sekalian, inilah ternyata perkara yang wajib dan lebih kita syukuri lagi. Seorang dimudahkan untuk bisa menunaikan shaum, menunaikan ibadah sholat berjamaah lagi. Kita bisa silaturahim, kita bisa duduk mendengar nasihat, hal-hal yang mungkin tidak semua orang bisa menunaikannya dengan mudah. Sehingga alhamdulillah tatkala kita bisa melangkah ke masjid, alhamdulillah tatkala kita bisa mengkaji ilmu, alhamdulillah tatkala kita bisa silaturahim di saat sekian banyak saudara kita mungkin belum mampu untuk menunaikan kewajiban ini. Bukan untuk kesombongan, tapi paling tidak kita bersyukur anggota badan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur karena kita dimampukan untuk menggunakannya. Mata, pendengaran, tangan kita, kaki, melangkah, semuanya dipakai untuk kebaikan. Maka bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini merupakan kenikmatan yang tak hanya satu kali atau temporer kita rasakan, tapi semoga sepanjang hayat kita Allah memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau boleh kita lebih meresapi syukur terutama Ramadan kali ini, bahwasanya hidupnya kita di hari ini bertemu dengan bulan Ramadan sejatinya adalah kebaikan Allah untuk kita atas pengabulan doa-doa kita setahun yang silam. Ya, kalau boleh kita meresapi dan merenung jamaah. Rasa yang ada dalam hati karena kurang maksimal kita di bulan Ramadan, bisa jadi lisan ini di ujung Ramadan atau bahkan di sholat Idul Fitri kita menyelipkan doa, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, dan sampaikan kami kembali dengan bulan Ramadan. Kalimat itu mungkin kalau boleh kita ingat sempat terucap di lisan kita, atau paling tidak mengaminkan khatib yang berdoa, yang mengajak kita semuanya untuk merenung. Salah satunya permohonan yang sangat baik adalah bermohon agar kita bertemu dengan Ramadan kembali. Dan hari ini jamaah sekalian, hidupnya kita hari ini adalah ijabah doa tersebut insya Allah. Maka kita syukuri. Beda dengan kematian Pak. Kematian itu diibaratkan seperti segelas air yang semua orang pasti akan meneguknya. Beda dengan kuburan, diibaratkan seperti sebuah pintu yang setiap kita pasti akan memasukinya. Tapi kaitannya dengan Ramadan dan juga dengan ibadah-ibadah yang lain, maka kesempatan untuk beribadah itu tak semua orang diberikan. Jadi satu kesempatan, dua adalah taufik, kekuatan untuk bisa mengisi kesempatan tersebut. Ini dua ini. Kesempatan tak semua datang. Ada orang yang sudah meniatkan panjang, ya Allah nanti Ramadan saya punya planning seperti ini, seperti ini. Qadarullah akhir Sa'ban Allah panggil dulu Pak. Orang punya rencana besok saya umroh tanggal sekian bulan sekian. Sudah bayar, sudah daftar, sudah bahkan pembagian jahit seragam dan sebagainya. Qadarullah 2 hari sebelum berangkat Allah panggil duluan. Banyak jamaah sekalian keinginan kita terhadap sesuatu ternyata tidak kesampaian. Maka ketika kesempatan itu hadir, inilah perkara juga yang menjadi kesyukuran kita. Tidak semua orang bisa kesempatan ketemu dengan Ramadan. Meski kemarin di bulan Sya'ban sangat pingin sekali, bahkan sudah punya program dan sebagainya. Ya, itulah kenapa di kajian bulan Sya'ban di mana-mana saya sering sampaikan pentingnya kita sudah mulai pasang niat. Karena seorang mukmin itu punya niat baik saja sudah tercatat kebaikan, Pak. Ya. Ya, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibalahu hasanatun wahidah. Ya.
katabahallahu indahu hasanatan wahidah. Siapa yang dia berniat kebaikan meski belum terlaksana, maka Allah telah mencatat atasnya satu kebaikan sempurna. Masya Allah. Baik jamaah sekalian, ini membangun kembali rasa syukur di Ramadan kali ini agar terminimalisir keluh kesah di lisan kita. Alhamdulillah banyak orang yang mengharapkan Ramadan dan kita semua hari ini diberikan tertunaikan harapan itu. Ya, hari ini jamaah sekalian kita akan sedikit tadabbur tentang bagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan Ramadan. Ternyata jamaah sekalian, apa yang kita lakukan harian ini sebenarnya adalah buah daripada bagaimana kita mendefinisikan sesuatu. Ya, bagaimana kita mendefinisikan sesuatu. Kita mendefinisikan Ramadan saum, berpuasa, maka itulah fokus kita. Yang penting saya sudah saum. Ya, ada yang mendefinisikan Ramadan itu ya sholat tarawih, maka dia yang fokusnya yang penting sholat tarawih, meski mungkin dia tidak sholat isya Pak. Jadi pas isyaan mungkin di mana gitu datang ke masjid langsung tarawih gitu Pak. Ada yang definisikan Ramadan itu bahkan lebih di atas itu semuanya, dan inilah yang hari ini kita akan kaji agar kita lebih maksimal Ramadan kita kali ini. Saya awali dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi sedikit nambahkan jamaah, titelnya para sahabat itu radhiyallahu anhu. Sahabat yang mana? Sahabat yang masuk kategori penjelasan surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi yang masuk kategori muhajirin dan ansor. Jadi tidak semua yang hidup bersama Nabi. Ya, Abu Jahal hidup semasa dengan Nabi SAW, tapi tidak mendapatkan titel itu. Bahkan namanya disebut Abu Jahal. Aslinya Abul Hakam, orang yang sangat bijak ketika memutuskan sesuatu. Abul Hakam. Tidak ada perselisihan di kota Mekah, kemudian datang meminta nasihat kepada Abul Hakam, pasti selesai masalahnya. Ini Masya Allah, julukannya Abul Hakam, orang pintar, orang cerdas, maka masuk nominasi dari doa Nabi SAW. Ya Allah muliakanlah Islam ini dari salah satu dari dua Umar. Ya, jadi salah satunya adalah Abu Jahal. Nah, tapi dalam Islam dilebeli Abu Jahal Pak, karena setiap orang itu yang tidak bisa melihat kebenaran kategorinya jahil. Ya, sepintar apapun manusia, dia bisa menyimpulkan sesuatu, tetapi kalau salah dalam menyimpulkan syariat kategorinya jahil Pak, di dalam Islam. Jadi ada sebuah hukum, anak kecil aja dia tahu, faham, tapi titel profesor tidak mendukung dia bisa membantu faham. Itulah kenapa ilmu itu jamaah sekalian tidak boleh kita pakai mengenakan pakaian kesombongan, harus bahasa ketunduan merendah. Iqra, surah pertama kali turun dalam Al-Quran ujungnya wasjud waqtarib. Ya, kalau dalam filosofi orang Indonesia ya ilmu padi gitu Pak. Nah, itu ilmu. Bahasanya malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Nah, sekali lagi ada kesombongan, tidak ada ilmu yang bisa menempel, bahkan Allah sangat mudah membuat orang itu tidak bisa paham. Meskipun berjerit titel di belakang ataupun di depannya. Jadi urusan kaitannya syariat itu adalah karunia Allah jemaah sekalian. Kita maka dalam belajar, dalam kajian seperti ini tidak lupa kita seharusnya sudah berdoa. Kita kembali. Jadi sahabat punya titel itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Nah, kalau ada ayah sama anak, dua-duanya menjadi sahabat Nabi, maka dalam bahasa atau dalam redaksinya itu ujungnya adalah radhiyallahu anhuma. Ini nambahin saja di ilmu hadis jamaah supaya kita tahu perbedaan radhiyallahu anhu sama radhiyallahu anhuma. Nah, Ibnu Abbas sama dengan sahabat Abdullah bin Umar.
radhiyallahu anhuma. Kalau kita baca hadis dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Abbas, maka pasti ujungnya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Abdullah bin Umar ayahnya Umar bin Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abbas ayahnya adalah Abbas, paman salah satu dari paman Nabi yang masuk Islam selain Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, jadi keduanya masuk Islam, anak sama bapak, maka titel belakangnya radhiyallahu anhuma, langsung digabung doanya. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW, kana Nabi SAW ajwadun nas. Hadisnya sangat masyhur dari kita. Adalah Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan, Pak. Ajwad. Ajwad. Huruf pertamanya Hamzah, huruf keduanya sukun. Itu dalam secara grafis, kalau kita melihat kosakata bahasa Arab demikian, itu tandanya adalah isim tafdil. Satu kata untuk menunjukkan keutamaan lebih dibanding yang lain. Seperti contoh, besar dalam bahasa Arab itu kabirun. Nah, kalau menunjukkan lebih besar maka kasih hamzah depannya, huruf keduanya sukun. Kabir menjadi akbar. Ya, akbar. Kecil, shaghir, menunjukkan lebih kecil, kita kasih hamzah depannya, huruf keduanya mati, sukun, jadi asghar, lebih kecil. Ya, ini contoh. Nah, ajwad, huruf pertamanya juga hamzah, huruf keduanya sukun. Maka maksudnya lebih dermawan atau paling dermawan. Tafdil, menunjukkan keutamaan. Dan disebutkan adalah beliau wa kana ajwadu bil khair fi Ramadan. Adalah Nabi SAW justru semakin lebih dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, senantiasa malaikat Jibril itu menjumpai beliau. Apalagi senantiasa malaikat Jibril menjumpai beliau. Untuk apa jemaah sekalian? Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Di ujung hadis disebutkan adalah Nabi SAW kebaikan di Ramadan itu gambarannya seperti sekencang angin yang berhembus. Masya Allah ya. Dari hadis ini jamaah sekalian ada 3 poin. Ya, meskipun sebutannya 2, tapi kalau yang pertama sudah nggak disebut Pak, saum, karena itu kaitannya dengan kalimat Ramadan di dalam hadis tersebut. Nabi menggabungkan 3 hal utama Pak. Ramadan itu ya dengan siam, Ramadan itu ya beral-Quran, Ramadan itu ya dermawan. 3 ini. Ini salah satu definisi Nabi SAW. Sehingga ketika Ramadan beliau fokusnya bukan hanya saum saja. Maka salah satu yang paling utama adalah Al-Quran dan dermawan. Dalam satu kitab jamaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kitab Lataiful Ma'arif, beliau sampai menyebutkan siapa seorang mukmin yang dalam Ramadan mengumpulkan 3 poin ini, aujabat lahul jannah, Allah mewajibkan dia, atau ini gambaran mudahnya, semakin mudah orang tersebut masuk ke dalam surga. Aujabat lahul jannah. Apa itu? Saum, Al-Quran, dermawan. Apa yang disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini jamaah sekalian punya dalil yang sangat banyak sekali. Saya sebutkan satu lagi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat pada setiap pagi. Ya, dan ini kalau kita hari ini seperti mutabaah yaumiyah, Pak. Jadi checklist amalan harian. Kalau dulu nggak pakai kertas, ya. Kalau dulu tidak pakai kertas. Ya. Jadi Nabi bertanya saja, siapa yang telah beramal ini hari ini? Nabi mengatakan, man asbaha minkumul yaum shaiman. Siapa yang hari ini pagi ini asbaha minkum? Siapa yang pagi hari ini di antara kalian yang sedang berpuasa? Faqala Abu Bakar ana. Yang angkat tangan sahabat Abu Bakar semua. Saya yang berpuasa. Nabi kemudian bertanya lagi, man tabi'a minkumul yaum janazatan. Siapa hari ini di antara kalian yang mengikuti atau ngiringi jenazah, sudah takziah? Ini amalan yang sering dikejar oleh para sahabat Nabi SAW.
karena setara dengan 1 qiraat. Ya, tambah lagi sampai mengantarkan ke kuburan 1 qiraat jemaah. Ditanya siapa berapa 1 qiraat itu? Kal Uhud, seperti gunung Uhud. Ya, maka dikejar jemaah sekalian. Nah, jemaah yang Allah muliakan, yang angkat tangan duluan ya sama, Pak. Qala Abu Bakar ana, insyaallah. Ya. Ini beliau ini as-sabiq, orang-orang yang senantiasa berlomba dalam al-khairat, ya, berlomba dalam kebaikan, selalu nomor 1. Ditanya lagi pertanyaan yang ketiga, hal fikum man ada maridon, siapa di antara kalian hari ini yang telah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar ana, angkat tangan lagi coba, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu coba. Ditanya lagi yang keempat, hal fikum man tasaddaqa bi sadaqatin, apakah di antara kalian hari ini ada yang sudah telah bersedekah? Sedekah itu sifat kalimat umum, tidak selalu identik dengan mal. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan bahasa sedekah dalam urusan amal-amal saleh, meringankan beban orang lain, menjadikan orang lain itu senang dengan gestur kita, sikap kita, wajah kita yang ceria, meskipun kita semua punya masalah-masalah. Tabassumu kali wajhi ahika laka shadaqah, jadi engkau bermuka ramah senyum di hadapan saudara, itu juga kategori shadaqah. Jadi tak selalu dengan identik dengan namanya harta. Yang angkat tangan duluan siapa? Abu Bakar Siddiq. Nabi SAW akhirnya mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhal jannah. Tidaklah amalan-amalan itu berkumpul pada setiap hamba dalam satu momentum, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini adalah dalil yang memperkuat pendapat daripada sahabat ulama Abdul Rajab Al-Hambali yang menyimpulkan bahwasanya Ramadan kalau kita bisa mengumpulkan di momen ini rentetan amal-amal tersebut, maka itulah model kita lebih mudah untuk masuk surga jemaah sekalian. Ya, oleh karena itu mendefinisikan Ramadan tidak hanya cukup dengan saum, apalagi jamaah sekalian ketika kita hanya sekedar saum lalai dengan rukun-rukun Islam yang lain. Lihat dalam hadis Arba'in nomor yang ketiga, Nabi juga menceritakan tentang struktur bangunan Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. 5 ini jamaah sekalian, 1 hilang maka belum sebut dengan bangunan Islam yang sempurna. Nah, kalau kita lihat ranking tentang saum, dalam hadis ini saum memang diletakkan paling akhir, bukan berarti berubah statusnya menjadi rukun Islam yang kelima, Pak. Tetap rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Tetapi dalam hadis ini, dalam syarah para ulama, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan saum Ramadan di urutan paling belakang? Jadi hadisnya begini, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Nabi sengaja merinci jamaah sekalian karena Allah telah mengkabarkan akan ada kelompok-kelompok nanti yang mereka akan mengingkari Nabi SAW dalam beragama. Kalau di tempat kita namanya ingkarus sunnah. Jadi seakan tak pakai syahadat Rasul. Alasannya adalah hadis-hadis yang dibawa Nabi sampai kita hari ini tidak ada satupun riwayat yang menjamin kemurnian hadis tersebut. Itu alasan mereka. Berbeda dengan ayat Al-Quran 30 juz 114 surat, tidak terkurangi sedikit pun, tidak ada yang korupsi di tengah jalan meskipun cetakannya terus berulang. Karena Allah yang menjanjikan. Nah, ini alasan mereka. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikr. Ini termasuk namanya adalah az-dzikr, pengingat dalam kehidupan, cuklak kehidupan, dan kami garansi kata Allah akan menjaganya. Nah, akhirnya mereka dalam beribadah itu, Pak, cuman pakai Al-Quran, Muslim, tak mau pakai hadis Nabi. Jadi kalau berwudu cuman pakai Al-Maidah ayat yang ke-6, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ila marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tidak ada berkumur-kumur, tidak ada al-madmadatu wal istinsya, tidak ada 3 kali ketika membasuh, tidak ada tayammun. Tayammun itu mendahulukan selesai anggota kanan dulu. Jadi tidak kanan kiri, kanan kiri. Nah, tapi selesai kanan dulu 3 kali baru berpindah ke kiri.
itu namanya tayammun, dari kata yamin. Ya, beda kalau mim, tayammum Pak ya. Kalau tayammum pengganti wudhu, ujungnya M. Ini tayammun, ujungnya N. Ya, nah, dari kata yamin, mendahulukan anggota bagian kanan. Makanya dalam hadis ini rukun Islam yang pertama dirinci, syahadat la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat tauhid sama syahadat rasul. Atau kalau tadi kan mengurangi syahadat Pak, nah ini ada aliran nanti di akhir zaman yang nambahi syahadat. Makanya hari ini kalau kita mengajarkan kepada putra putri kita Pak, tidak cukup menjawab rukun Islam yang pertama syahadat. Nah, perlu dirinci lagi Pak, karena zaman fitnah. Seperti Nabi merinci hadis ini, rukun Islam yang pertama disebutkan syahadatu alla ilaha illallah, satu, wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kita jawab semua mereka, atau kita ajarkan rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat, ada 2-nya untuk merinci, menghindari fitnah ya. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait. Hajjul bait juga dirinci, haji itu ya ke Baitullah. Karena Rasul akan tahu dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada nanti keyakinan orang tak perlu haji lagi ke Baitullah. Hari ini sudah banyak seperti itu Pak. Jadi tak perlu lagi kita haji ke Baitullah. Ya, maka Nabi merinci namanya haji ya ke Baitullah. Namanya Baitullah, kalau kita ke sana haji itu nanti puncaknya Arafah, al-hajju Arafah. Sama kayak Jumat Pak, yang kalau kita masbuknya di tahiyat akhir, tidak ada Jumat untuk kita. Sholat duhur kita Pak, karena nggak ada namanya sholat Jumat berikutnya. Pak, sama imam kita belum sholat Jumat, kita masbuk nih Pak. Ya, kemudian mendorong orang untuk imam, kita sholatnya 2 rakaat, nggak bisa Pak ya, sekali imam itu sholat Jumat. Nah sama orang haji, sekali wukuf saja Pak, tidak ada 2 kali wukuf. Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tidak ada waduh saya belum wukuf nih, saya baru bisanya tanggal 10, tidak bisa Pak. Makanya nasihat saya, kalau kita ingin menitip badal haji tak boleh sembarangan. Karena banyak hari ini ya oknum Pak, meski di tanah suci memanfaatkan itu, menipu Pak di tanah suci, dan itu berani sekali. Ya, tidak semuanya kemudian bisa masuk ke Arafah Pak. Tidak semuanya bisa lolos masuk ke Arafah. Andaikan seorang pekerja saja, entah pekerja catering contohnya, kita titipi, apakah yakin dia bisa berikhram di hari itu? Masuk ke Arafah, tidak pakai baju seragam cateringnya, tidak bisa menjamin Pak. Maka aman kalau menitip kepada orang yang kita kenal atau lembaga yang kita kenal, amanah. 1 orang membadalkan 1 orang, tidak diborong. Andaikan mungkin lembaga atau travel ya, dia cuma punya 5 orang, sekalinya nerima badal haji 10 orang, nggak bisa. Karena 1 orang badalkan 1, berbeda dengan badal umroh jemaah sekalian. Orang sekali berangkat bisa mengambil beberapa miqat untuk badal, ya, bisa mengambil miqatnya penduduk Mekah, baik itu di Tanim, ya, di Ji'rana, atau mungkin kalau kita dari arah Taif, ya, bisa ke miqat, mampir ke miqat Qarnul Manazil. Ya, jemaah yang Allah muliakan, ini tambahan saja. Jadi di situ dirinci hajjul bait, haji itu ya ke Baitullah. Nah, yang terakhir shaum Ramadan. Para ulama dalam menjelaskan kenapa ini taruh di belakang, padahal dia bukan rukun Islam yang kelima. Karena inilah pokok dari semua rukun, supaya kita bisa mudah menunaikan, itu kaitannya dengan pengendalian hawa nafsu. Nah, shaum itu adalah apa namanya? Pelatihnya. As-shaumu junnatun. Shaum itu ibarat perisai benteng kita. Ketika itu tidak ada, jebol semua dorong tuh nafsu untuk diperturutkan, orang nggak mau sholat Pak. Zakat protektif dengan harta, nafsu orang pasti tertarik dengan harta. Nafsu orang tuh kalau dia sudah jerih payahnya, capek, bahkan sering ditipu berkali-kali, baru kali itu kemudian dia dapat, setahun sudah berjalan sampai nisab itu hartanya, jamaah sekalian, haul nisab, ya. Syaratnya zakat, ya.
ternyata ujiannya datang, Pak. Was-wasnya setan menjanjikan kefakiran. Nah, begitulah kerjanya, Pak. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Salah satu janji-janji manisnya setan adalah menjanjikan kepada kita kefakiran. Salah satunya dihembuskan, dibisikkan kepada orang yang sudah capek kerja, ya. Kemudian ia ingin punya niat, Pak. Ingin, wah ini zakat nih sudah mencukupi syarat ini. Atau minimal infak, Pak. Yang sunnah bukan wajib. Was-was setan selalu pasti akan mampir ke sana. Nanti kamu kurang ini, nanti anakmu masuk kuliah, nanti anakmu dan sebagainya. Padahal dituntutnya cuma 2,5%, Pak. 2,5%, bukan 10%. Apalagi 12%, enggak. 2,5%, Pak. 2,5%. Nah, ini ujiannya. Itu nafsu lagi, Pak, lawannya. Haji apalagi, Pak. Ibadah bukan hanya sekedar harta. Ibadah kaitannya pula dengan fisik, yang itu pasti menguras namanya kesabaran. Ujiannya, Pak. Kalau sudah capek itu jadi kesabaran. Itulah kenapa kalau sudah ujian sabarnya itu gagal, maka seorang tidak pernah akan bisa mengambil hikmah dari perjalanan ibadah tersebut. Sama sekali tidak ada. Karena hikmah itu baru akan dikasih oleh Allah, ya. Kalau seseorang itu mau ridho dulu dengan takdir yang berlaku. Takdir yang saat itu dia diuji dengan, mohon maaf, masalah hotel, masalah kesehatan, entah masalah makanan. Ketemu makanan mungkin ya bahasa kita kok terong terus mungkin begitu ya, atau mie terus begitu ya. Ujian, Pak, memang sudah mengusahakan yang terbaik, sudah memilih yang terbaik, ikhtiarnya demikian. Ternyata ada saja ujiannya. Supaya kita bisa mendapatkan hikmah dalam perjalanan ibadah itu, kata kuncinya adalah kita ridho dulu. Kita ridho dulu. Aku ridho, ya Allah. Bisa jadi ini gugurkan dosa saya. Kenapa yang kena saya, bukan teman saya? Padahal ya mungkin punya dia berangkat dengan mungkin yang baru. Ya itulah takdir Allah, Pak. Kita ridho dulu. Kalau sudah kita ridho, barulah Allah kasih hikmah. Dan kalau sudah diberikan hikmah, Allah katakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah Allah kasih kepadanya hikmah, maka dia pasti akan mendapatkan banyak kebaikan. Kalau kita nggak diberi hikmah karena kita tidak ridho, jemaah sekalian, isinya ngumpat, mencela, buruk sangka, nggak ada kebaikannya, nggak ada kebaikannya. Oleh karena jemaah sekalian, kaitannya lagi dengan nafsu. Nafsu kita menuruh kita amarah, emosi, ya, mengumpat, mencela, itu nafsu. Maka tadilah hikmah kenapa disebutkan wasomi Ramadan itu sebagai kata kuncinya keberhasilan menegakkan rukun-rukun di atas secara ridho, istiqomah, tidak berat hati, terbebani. Salah satunya ketika pengendalian nafsunya berhasil. Jamaah, 11 bulan perjalanan kita, ya jamaah sekalian, kita ini tanpa sadar telah menuruti atau memberikan kenyang fisik kita. Dan fisik itu saya pernah terangkan tentang surat As-Sajdah, ya, surat yang ke-32 mulai ayat yang ke-7, 8. Itu menceritakan tentang bahan dasar fisik kita. 1 mintin ayat ke-7, ayat ke-8 ma'in mahin, air mani hina, itu jasad. Kemudian ayat 9 berbicara tentang ruh. Allah dia bukan ruh. Ternyata jamaah sekalian, ini kaitannya dengan Ramadan sangat menakjubkan sekali. Dan dari situlah nanti kita akan memahami bahasa kasih sayang Allah. Kenapa sampai maksa kita kutiba alaikumusiyam? Kenapa sampai maksa kita kutiba alaikumusiyam? Itu kaitannya dengan itu. Jasad yang tercipta daripada tanah air mani, dua sifat yang hina sama menjijikkan. Saya ulang lagi, mungkin pernah saya jelaskan, tetapi kita ulang dulu sebagai murojaah. Ya. Hina, menjijikkan. Itu jasad kita. Sementara ruh itu mulia karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mulia masuk ke dalam sesuatu yang hina, maka yang hina ini terciprati kemudian berdampak jadilah mulia, Pak. Contoh, kita semua ada yang mau temenan sama kita. Suami sama istri mau dampingan, mau kelonan, ya. Itu kenapa, Pak? Karena masih ada ruhnya. Saya mengajak mentadaburi, satu pasangan itu meninggal di waktu maghrib, ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Secantik apapun tuh pasangan, saya meyakini, Pak, kita nggak akan kelonan lagi sampai subuh, Pak.
Apa sebab? Kembali kepada hakikat kehinaannya. Karena seonggok jasad, ya begitulah jasad. Hina, menjijikkan. Ternyata yang membuat kita mulia, ada ruh yang menjadikan mata melotot kita. Orang nggak takut karena kita bisa berkedip, ya. Kemudian kekarnya badan kita, itu orang masih mau berteman berdekatan dengan kita. Kenapa? Karena mendengar suara kita yang lembut. Badannya mungkin dempal, Pak, tapi ramah sekali orangnya. Nah gitu. Kenapa dia bisa ramah ekspresinya itu? Karena masih ada ruhnya. Coba kalau nggak ada ruhnya, Pak, gempal badan, langsung orang perspektifnya negatif ini. Wah, ini bodyguard di mana ini? Wah, ini pasti orangnya kasar nih. Karena tinggal jasadnya saja, Pak. Kita hina tanpa ruh. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, dipetakanlah menjadi dua. Dalam diri manusia yang bukan malaikat dan bukan setan. Saya ulangi, Pak. Bukan malaikat dan bukan setan. Itu kita mendapatkan dua itu, Pak. Ada bakat jelek bernama fujur, ada bakat baik bernama takwa. Bakat takwa itu datang lewat ruh, sementara bakat jelek lewat jasad. Nah, hari ini sekarang kita mulai memahami, Pak. Ternyata 11 bulan kita nurutin keinginan jasad, maka yang akan liar adalah nafsunya. Dan nafsu kemana? Nafsu kepada fujurnya. Pasti, Pak, dominasi pingin kuat, berbuat dosanya kuat banget. Kalau kita tiap hari kerjanya cuman makan, minum, beranak, beristri, bekerja, itu aja. Kita tidak ngaji, kita tidak mengurusi masalah ibadah, nggak perhatian masalah ketaatan. Demi Allah jemaah, hampa, sepi, ya. Ruh itu seakan gersang. Apa yang dampaknya kalau ruh gersang? Takwanya tenggelam. Nah, Ramadan hadir sebagaimana perspektif hadis Nabi tadi. Kenapa Ramadan Nabi itu ber-Al-Quran, bukan hanya puasa saja? Karena Al-Quran adalah nutrisi paling istimewa untuk rohani. Saya ulangi, Quran ini nutrisi paling istimewa untuk ruhani kita. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan itu Al-Quran. Ya, jangankan di Ramadan, di luar Ramadan saja beliau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, jemaah sekalian. Kenapa? Itu nutrisi rohani kita, Pak. Kalau ruhaninya sudah kenyang, maka insya Allah dominan ketakwaannya lebih mudah muncul. Kalau sudah dominan ketakwaannya muncul, dan itulah hikmah ujung Ramadan, la'allakum tattaqun, insya Allah kebaikan itu akan menyertai kita. Orang bertakwa itu punya rasa takut kepada Allah. Dia akan berpikir sebelum bertindak apapun, sebelum berucap apapun, sebelum berbuat apapun, remnya pengendalinya yaitu rasa takut kepada Allah, akan ada hisab yang detil. Rasa takut kepada Allah akan nanti dituntut di hari akhir. Dolim itu kita takut, Pak. Takut sekali itu. Dan itu sebenarnya buah dari Ramadan. Syaratnya tadi, kalau nutrisi rohaninya kita penuhi. Artinya kalau Ramadan kita cuma puasa saja, jemaah sekalian, Quran tidak, sholat malam tidak, tarawih tidak, berinfak atau jadi dermawan tidak, ruh kita ini masih kurang, jemaah, dibanding dengan dorongan syahwat yang telah kita sering kenyangi di waktu sebelum Ramadan. Artinya kalau Ramadan syahwatnya juga tetap dikenyangi. Makan tanpa batas. Ke pasar Ramadan, 5 tahu isi semuanya diborong. Model kotak, model lonjong, model segitiga, model jontor, model tahu sayur, model mihun. Namanya syahwat ya, pengennya semua dibeli, jemaah. Kita lihat S5S saja. 5S saja. Itu kalau di tengah liburan Ramadan pengennya beli semua. Tapi jamaah tahu tipikal nafsu. Ketika adzan maghrib berkumandang, maka saya yakin air putih dulu yang kita minum, jamaah. Dan ketika dahaga itu dihilangkan oleh Allah lewat air itu, ya, basalah kerongkongan, kadar syahwat kita kepada 5 jenis es yang kita beli mulai turun, Pak. Allah ingin menunjukkan nafsu itu mek ngono tok, gitu kata orang Jawa. Ya cuman gitu aja nafsu itu. Itulah kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada para laki-laki yang mungkin godaannya lawan jenis, Pak, pulang ke rumah. Oh beda, Pak, sama yang di rumah sama di luar. Itu cuma nafsu kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepuasan, ya mek ngono tok katanya. Seperti kita puas dengan air putih, ya. Jadi jangan tersinggung ibu-ibu, ya. Saya tidak mengatakan ibu-ibu seperti air putih yang di luar seperti cendol, dawet yang menarik gitu, ya.
Itu ilustrasi syahwat saja jamaah. Ya cuman gitu saja. Kadang kita akhirnya kalau sudah adzan maghrib terlalu banyak beli, nyesal juga, ya Allah, kok banyak betul yang kita beli. Meskipun besok nafsu akan mendorong kita untuk melakukan ulang, Pak. Ya, masuk pasar Ramadan borong semuanya. Semua orang akhirnya punya pemikiran yang sama. Oh, nanti tak bawa ke masjid. Yang majlis, yang di masjid yang tadarusan cuma 5 orang, Pak. Ya, sementara makanannya 3 nampan. Semuanya orang diborong-borong bawa semua ke masjid. Mubazir jadinya. Itu tipikal nafsu jamaah. Ya seperti itu. Kita kalau nuruti pasti nyesal. Maka Ramadan melatih kita hatta kepada yang halal. Kenapa sih diharamkan? Suami istri itu halal. Cuma berhenti di tengah hari bulan Ramadan. Shaum syahrain mutatabi'ain. Shaum 2 bulan berturut-turut tuh mikir Pak kita. Itu seakan Allah tuh maksa. Kalau mau berani kamu lawan tuh 2 bulan mau puasa. Ya. Kalau coba Pak, kalau puasanya cuma Senin Kemis saja. Saya sering tugas dulu di lokasi Pak. Kadang kalau pas hari Kemis, nah, itu teman-teman ada yang off. Biasanya kan jam 6 naik Citra kalau dari tanah. Wah, ikut sahur Pak. Nah, saya memang niatnya hari itu tidak saum karena beberapa acara ya. Jadi memang cuman karena kalau saya sarapan habis subuh itu mepet sekali dengan jam 6. Ya kita harus sedia sebelumnya ya. Karena nanti nggak ada sitrak berikutnya lah gitu. Nah itu saya ikut sahur Pak, ada ngobrol, saum. Nah berapa lama ninggalin istri ya? 3 minggu Pak Ustaz. Iya, ya, insya Allah nanti usianya disambut pakai daster mini gitu Pak. Ya Allah, Kamis depan lagi aja ya Allah gitu ya. Ah itu kalau saum sunnah Pak, saum wajib, mikir kita Pak. Mikir gitu. Ini bahasa sayangnya Allah. Kenapa Allah sampai mengintervensi kita, maksa kita? Allah menghendaki supaya kita ketemu yang halal pun kita sudah tidak rakus lagi Pak. Apalagi dengan yang haram kita akan jijik. Dan bukankah ini kebaikan yang harus kita sambut dengan kegembiraan? Kutiba alaikumusiyam, labbaik ya Allah saya siap. Karena Allah sayang sama kita. Setelah tahu kita setiap waktu senantiasa nurutin syahwat kita. Minimal jamaah sekalian dibuat lapar lah itu syahwat. Dibuat lapar. Kalau sudah lapar syahwatnya, maka yang dikasih nutrisi apanya? Ruhaninya. Barulah akan berhasil orang la'allakum tattaqun. Nah ini jamaah sekalian, tapi kalau di Ramadan syahwatnya tetap saja diperturutkan. Tidur ya, mulai dari nanti habis ini tidur nih, bangunnya mau duhur. Duhur bangun lagi. Ya, kadang lewat jam 1. Tidur lagi Pak sampai asar. Ini namanya tetap saja mengenyangkan syahwat kita. Al-Quran ditinggalkan, silaturahim ditinggalkan. Demi Allah jemaah sekalian, ruhani kita kurang Pak nutrisinya. Kalau itu yang terjadi, Ramadan berlalu, belum la'allakum tattaqun, maka Allah menggunakan kalimat la'alla. Di situ ada 3 Pak. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. La'alla itu littaraji. Ya. Jadi waktunya habis. Jadi satu usaha, satu harapan yang harus dibarengi dengan namanya usaha maksimal. Jadi nggak ada ceritanya Ramadan sama dengan takwa. Ya, artinya orang kalau sudah merasa puasa kosong-kosong ya, seperti bayi lahir, nggak ada dosanya. Belum tentu Pak. La'allanya seperti apa? Ada usaha maksimal apa enggak dalam menundukkan syahwat. Nah inilah yang perlu kita maknai Ramadan itu. Nggak hanya sekedar saum. Allah menghadirkan banyak hal untuk mengenyangkan nutrisi bagi ruhani kita. Tujuannya apa? Kita tadi ingat, ruh itu membawa bakat takwa. Bakat baik itu akan muncul kalau ruhaninya kita perhatikan. Bakat baik itu tidak akan muncul, bahkan tenggelam kalau justru syahwatnya kita senantiasa berturutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah. Masih pekan-pekan awal jamaah sekalian, untuk mengisi Ramadan tidak hanya sekedar saum saja. Maksimalkan dengan amal-amal yang lain. Tujuannya adalah agar maksimal nutrisi bagi ruhani kita. Semoga Allah menerima setiap amal soleh kita, dikuatkan untuk beramal soleh, minta tolong selalu kepada Allah agar kita kuat untuk bisa beramal, dan semoga kita semua mendapatkan rezeki istiqomah sampai kemudian Allah menjemput kita, bukan hanya sebatas akhir Ramadan, sampai tugas kita selesai dalam kehidupan ini insya Allah. Jamaah sekalian, mari kita akhiri majelis kita di pagi yang barokah ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.